arsitek kebangkitan Kanada yang kini mengincar langit merah putih. Nama John Herdman kembali mencuat sebagai calon pelatih timnas Indonesia. Dan bagi banyak orang, ini bukan sekedar rumor kecil. Ini adalah getaran besar yang datang dari seorang arsitek kebangkitan sepak bola Kanada. Dalam perjalanan karirnya, Herdman menunjukkan sisi lain dari dunia kepelatihan. Ia bukan sekedar pelatih yang memberi instruksi dari pinggir lapangan, tetapi seorang pembangun kultur, pengubah mentalitas, dan pemahat karakter. Di Kanada, ia mengangkat tim yang selama puluhan tahun hidup dalam bayang-bayang kegagalan hingga akhirnya kembali bersuara di panggung Piala Dunia 2022. Metodenya bukan sekedar taktik, tetapi konsep menyeluruh tentang bagaimana sebuah tim harus berpikir, bersikap, dan bermimpi. Ketika rumor ini sampai ke Indonesia, riuh publik pecah karena banyak yang tahu bahwa jika pria ini benar-benar datang, maka yang berubah bukan hanya cara bermain, tetapi cara timnas memandang diri sendiri. Herdman terbiasa masuk ke tim yang dianggap underdog, menyalakan api kecil dan menyulutnya menjadi kobaran besar. Indonesia dengan bakat melimpah, dukungan luar biasa, dan sejarah panjang penuh pasang surut bisa menjadi lahan subur bagi seorang pembangun masa depan sepertinya. Dan kini, pertanyaannya bukan lagi apakah ia mampu, tetapi apakah Indonesia siap menerima perubahan besar yang mungkin ia bawa. Pelatih yang membentuk juara dari mental tidak mungkin. Salah satu hal paling menonjol dari John Herdman bukanlah taktiknya, tetapi kemampuannya merombak mentalitas tim yang selama puluhan tahun hidup dalam keputusasaan. Ketika ia mengambil alih Kanada, banyak yang menilai itu sebagai tugas mustahil. Tim yang gagal lolos Piala Dunia selama lebih dari 3 dekada dan minim pengalaman di level tertinggi. Namun bagi Herdman, tidak mungkin hanyalah titik awal sebuah revolusi. Ia membangun program pelatihan yang menggabungkan sains olahraga, psikologi kompetisi, dan disiplin ekstrim, menciptakan lingkungan baru yang memaksa para pemainnya belajar bertanggung jawab pada setiap inci perkembangan mereka. Dari ruang ganti, ia mengajarkan bahwa juara bukan lahir dari pemain terbaik, tetapi dari karakter terkuat. Dari lapangan latihan, ia menanamkan konsep bahwa setiap hari harus lebih baik dari hari sebelumnya. Dan dari pinggir lapangan, ia menatap dengan mata yang selalu penuh keyakinan. Indonesia yang kerap tersandung bukan oleh kemampuan, tetapi mentalitas bisa mendapat banyak hal dari filosofi semacam ini. Herdman bukan hanya membawa pengetahuan, tetapi membawa cetak biru tentang bagaimana mengubah tim lemah menjadi tim yang percaya bahwa kemenangan bukan mimpi, melainkan takdir yang bisa diperjuangkan. Pendekatan ilmiah yang selalu mengubah tim menjadi mesin kompetitif. Satu hal yang membuat John Herdman selalu berbeda dengan pelatih lain adalah pendekatan ilmiahnya terhadap semua aspek permainan. Ia bukan tipe pelatih yang hanya mengandalkan insting atau pengalaman lama. Herdman membangun program berdasarkan data, analisis performa, industri sports science, dan riset mendalam tentang perilaku atlet. Di Kanada, ia memperkenalkan sistem monitoring performa individu yang membuat setiap pemain sadar bahwa peningkatan harus bersifat terukur, bukan sekedar terasa. Ia memecah pertandingan menjadi ratusan detail kecil, pergerakan tubuh, keputusan dalam sepersekian detik, kecenderungan lawan, hingga dinamika psikologis tim pada tekanan tertentu. Hasilnya adalah tim yang bukan hanya kuat, tetapi efisien. Tim yang tahu kapan harus menyerang, kapan harus menggertak, kapan harus melambat, dan kapan harus menekan seperti badai. Jika pendekatan ini dibawa ke Indonesia, maka struktur permainan timnas dapat berubah secara radikal. Indonesia punya bakat alami dan kecepatan, tetapi sering kalah dalam aspek detail. Herdman bisa menjadi katalis perubahan yang memadukan kreativitas natural pemain Indonesia dengan kerangka kerja ilmiah yang ketat, menciptakan mesin kompetitif yang terukur, disiplin, dan modern di level Asia maupun dunia. Ahli membangun pemain dari nol hingga menjadi pemain siap kompetisi global. Kehebatan John Herdman tak hanya terlihat pada strategi dan motivasi, tetapi juga pada kemampuannya mengembangkan pemain yang sebelumnya dianggap biasa saja menjadi pemain siap tampil di panggung besar.
Banyak pemain Kanada mengaku bahwa mereka lah contoh nyata bagaimana Herdman mampu melihat potensi yang bahkan pemain itu sendiri tidak menyadarinya. Ia membuat program pengembangan yang fokus pada peningkatan teknis individu, pembentukan karakter kompetitif, serta pembiasaan terhadap standar internasional. Pemain bukan hanya dilatih, tetapi dibentuk dari dasar, diajari bagaimana berpikir, bagaimana memutuskan, bagaimana memimpin, dan bagaimana tetap tenang saat tekanan memuncak. Jika metode ini diterapkan di Indonesia, banyak talenta muda yang hari ini masih terserak dan tidak terkelola bisa berubah menjadi fondasi masa depan timnas. Herdman bukan pelatih yang datang untuk memanfaatkan pemain jadi. Ia datang untuk mencetak pemain yang bahkan belum ditemukan potensinya. Di tengah limpahan talenta muda Indonesia yang belum terarah sempurna, kehadiran Herdman bisa mengubah arah masa depan generasi emas sepak bola nasional. Keberaniannya mengambil keputusan besar bisa mengguncang peta sepak bola nasional. Dimanapun ia berada, John Herdman dikenal sebagai pelatih yang tak takut mengambil keputusan besar, bahkan yang paling kontroversial sekalipun. Di Kanada, ia pernah menggeser pemain senior yang tak lagi sesuai visinya dan menggantinya dengan talenta yang lebih muda dan haus pembuktian. Ia juga berani merombak sistem latihan yang dianggap sudah nyaman dan memaksakan standar baru yang lebih keras, lebih cepat, dan lebih kompetitif. Bahkan di sektor manajemen, ia berani menantang visi federasi jika dianggap menghambat progres tim. Jika Herdman datang ke Indonesia, ia kemungkinan akan melakukan hal yang sama, mengubah hierarki pemain, memperketat standar disiplin, dan menutup pintu bagi mereka yang tidak siap bekerja keras. Langkah-langkah ini bisa menciptakan guncangan besar dalam ekosistem sepak bola Indonesia. Namun sejarah membuktikan, setiap perubahan keras yang ia lakukan selalu membawa hasil. Bagi sebuah negara yang haus prestasi dan sering kali terjebak dalam zona nyaman, keberanian seperti ini mungkin menjadi obat pahit yang akhirnya memberikan hasil manis dalam jangka panjang. Karismanya membuat pemain merasa dilihat, didengar, dan dipercaya. Salah satu rahasia terbesar John Herdman adalah karismanya yang luar biasa. Ia tidak sekedar bicara, ia membuat orang ingin mendengarkan. Ia tidak sekedar memotivasi, ia membuat pemain rela berlari lebih jauh demi dirinya. Herdman punya kemampuan langka. Ia punya kemampuan langka, ia bisa membuat pemain merasa penting, merasa dihargai, dan merasa bahwa peran mereka sangat vital untuk masa depan tim. Di Kanada, kisah-kisah tentang Herdman bukan hanya tentang taktik atau latihan keras, tetapi tentang bagaimana ia masuk ke hati pemain. Ia berbicara dengan bahasa yang jelas, emosional, dan personal. Ia tahu kapan harus keras, kapan harus lembut, dan kapan harus merangkul pemain yang sedang berada di titik terendah. Jika ia datang ke Indonesia, karisma ini bisa menjadi pemantik kebangkitan mentalitas timnas. Selama ini, banyak pemain Indonesia memiliki talenta hebat tetapi mudah runtuh oleh tekanan. Kehadiran sosok karismatik seperti Herdman dapat menjadi kekuatan emosional yang mengangkat moral, membangun rasa percaya diri, dan memberi pemain keyakinan bahwa mereka mampu menantang siapapun di Asia maupun dunia. Gaya latihannya menggabungkan kedisiplinan ala Inggris dan keberanian ala Eropa modern. Meski lama bekerja di Kanada dan Selandia Baru, akar John Herdman sebagai pelatih tetap berasal dari kultur sepak bola Inggris, sebuah kultur yang mengajarkan disiplin keras, kerja fisik intens, dan ketegasan tanpa kompromi. Namun, Herdman tidak terpaku pada gaya lama. Ia menggabungkannya dengan tren sepak bola modern yang berfokus pada fleksibilitas taktik, permainan posisi, dan fase transisi cepat. Hasilnya adalah gaya latihan hybrid yang menjadikan timnya kuat secara fisik, cerdas secara taktik, dan berani secara mental. Latihan-latihannya terkenal brutal tetapi efektif, dirancang untuk meningkatkan kecepatan berpikir dan kualitas keputusan dalam tekanan tinggi. Indonesia yang dikenal memiliki kecepatan dan teknik bisa sangat diuntungkan dengan metode ini. Di tangan Herdman, pemain tidak hanya akan lebih kuat secara teknik, tetapi juga akan dikondisikan menjadi pemain yang tidak mudah menyerah dan selalu siap berduel sampai detik terakhir.
Kombinasi disiplin Inggris dan keberanian Eropa ini bisa menjadi definisi baru sepak bola Indonesia. Kemampuannya membaca pertandingan membuat timnya selalu tampil lebih siap dari lawan. John Herdman dikenal sebagai pelatih yang sangat detail dalam membaca pertandingan. Ia menganalisis lawan hingga ke tingkat mikro, bagaimana bek kanan lawan bergerak ketika ditekan, bagaimana gelandang bertahan mereka bereaksi saat kehilangan bola, hingga bagaimana ritme permainan lawan berubah pada menit-menit akhir. Ia menyiapkan skenario pertandingan dengan puluhan kemungkinan, sehingga pemainnya tidak pernah masuk ke lapangan dalam kondisi buta taktik. Mereka tahu apa yang harus dilakukan jika unggul cepat, jika tertinggal, jika lawan bermain ultra defensif, atau jika pertandingan tiba-tiba berubah kacau. Inilah yang membuat tim Herdman terlihat seperti sudah memprediksi apa yang akan terjadi. Jika kualitas ini dibawa ke Indonesia, timnas bisa tampil jauh lebih matang di ajang besar seperti Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia. Selama ini, salah satu kelemahan timnas adalah kalah pengalaman dan kurang siap menghadapi perubahan permainan lawan. Dengan Herdman, timnas bisa melangkah ke level di mana bukan hanya kemampuan yang meningkat, tetapi juga kecerdasan bertanding. Reputasinya sebagai pelatih pengubah budaya bisa menjadi pondasi emas Indonesia. Salah satu identitas terbesar John Herdman adalah statusnya sebagai culture builder, pelatih yang bukan hanya menargetkan kemenangan, tetapi membangun budaya kompetitif yang bertahan puluhan tahun. Kanada adalah bukti hidup bahwa Herdman mampu mengubah negara yang tidak punya tradisi sepak bola menjadi negara yang bangga dengan identitas barunya. Ia membangun struktur latihan, sistem komunikasi, hingga cara pemain bersikap terhadap lambang di dada mereka. Semua hal kecil itu dikumpulkan menjadi pondasi kokoh yang terus berkembang bahkan setelah ia pergi. Indonesia yang selama ini berjuang mencari identitas sepak bolanya sendiri bisa sangat diuntungkan oleh pelatih dengan visi seperti ini. Herdman tidak sekadar mengincar kemenangan cepat, ia mengincar perubahan total. Ia mengajarkan bahwa budaya juara bukan lahir dari trofi pertama, tetapi dari sistem yang membuat setiap generasi berikutnya lebih baik dari generasi sebelumnya. Jika ia datang, maka yang dibangun bukan hanya timnas hari ini, melainkan timnas masa depan yang akhirnya tahu bagaimana hidup sebagai tim besar. Jika datang ke Indonesia, ini bisa menjadi babak baru yang mengubah semua harapan menjadi kenyataan. Jika John Herdman benar-benar menerima tantangan melatih timnas Indonesia, maka kedatangannya dapat menjadi titik balik terbesar dalam sejarah sepak bola nasional modern. Bukan karena ia membawa nama besar, tetapi karena ia membawa sesuatu yang selama ini paling dibutuhkan Indonesia, sistem, mentalitas, dan keberanian untuk berubah. Ia datang dengan paket lengkap, ketegasan, empati, kecerdasan taktik, dan kemampuan membangun tim dari dasar. Di negara seperti Indonesia yang memiliki energi besar namun sering tersandung di detail, Herdman bisa menjadi sosok yang mengubah semua itu. Ia bisa menyatukan potensi yang berserakan menjadi kekuatan yang terarah. Ia bisa membuat pemain muda percaya bahwa mereka bukan sekadar peserta di Asia, tetapi pesaing. Ia bisa membuat Indonesia berani bermimpi lebih tinggi, lebih besar, dan lebih benar. Dan ketika stadion kembali bergemuruh menyanyikan Indonesia Raya, mungkin kali ini nyanyiannya tidak hanya menjadi simbol semangat, tetapi menjadi tanda bahwa era baru telah dimulai. Era di mana timnas tidak hanya berharap, tetapi akhirnya siap memenangkan masa depan.